Christian Mbili sangat cepat, bertenaga, dan selalu tepat. Fans menyebutnya solid, dan itu memang pantas. 28 kemenangan, 23 diantaranya dengan KO. Di kalangan ahli, dia dijuluki Mike Tyson dari Prancis. Dia sudah masuk radar Canelo Alvarez dan siap menembus jajaran elite dunia tinju. Apakah dia bisa? Mari kita bahas. Christian Mbili lahir di Kamerun, tapi mulai bertinju di Prancis. Tahun 2012, ia masuk tim nasional. Setahun kemudian, ia meraih emas Eropa sebagai junior. Disitulah semuanya dimulai. Sejak 2014, Mbili bertanding di level senior. Ia dengan cepat jadi salah satu talenta terbaik Prancis, mengoleksi trofi dari berbagai turnamen di Eropa, menang di Bulgaria, Finlandia, Belarus, dan Jerman. Pada 2015, ia jadi juara nasional kelas menengah Prancis dan mulai aktif bertanding di Liga WSB, mewakili Puerto Rican Hurricanes. Di tahun yang sama, ia ikut kejuaraan dunia, kejuaraan Eropa, dan European Games, tapi medali belum datang. Namun ini baru permulaan. Lalu pada 2016, titik balik datang. Ia lolos ke Olimpiade Rio. 2 kemenangan dominan membawanya ke perempat final. Tapi di sana, ia dihentikan oleh calon juara, Arlen Lopez dari Kuba. Setelah Olimpiade, Mbili membuat pilihan menjadi petinju profesional. Februari 2017, ia memulai babak baru, bertarung di Kanada dan Prancis dengan tujuan yang sama, menjadi yang terbaik, kali ini tanpa kesalahan. Debut profesionalnya gemilang, 7 laga di tahun pertama, 7 kemenangan, semua lewat KO. Sebagian besar lawannya tak bisa bertahan lewat ronde keempat. Saat Mbili semakin berpengalaman, gaya bertarungnya berkembang. Ia dikenal karena gerak cepat dan strategi cerdasnya yang membuatnya unggul atas lawan-lawannya. Pada pertengahan 2018, ia meraih rekor impresif, 9 kemenangan, semuanya lewat KO. Ia menghancurkan lawan satu demi satu, maju seperti tank bermesin Prancis, tapi kini taruhannya lebih besar. Ini adalah laga memperebutkan gelar WBC Youth World yang kosong melawan petinju Argentina berpengalaman, Marcos Jesus Cornejo. Sejak detik pertama, ia menguasai ring dan menekan terus. Di ronde 3, serangkaian pukulan keras membuat wasit menghentikan laga. KO teknis, kemenangan ke-10 berturut-turut, KO ke-10. Mbili jadi juara dan membuktikan dia siap ke panggung besar. 2 bulan kemudian, Mbili naik ring lagi, kali ini untuk gelar WBC Youth Intercontinental kelas menengah. Lawannya, petinju tangguh asal Meksiko, Ramon Aguinaga. Petinju Meksiko dikenal tahan banting, tapi Mbili berada di level berbeda. Ia membongkar pertahanan Aguinaga, terus menekan, dan di ronde 5, semuanya selesai. Di ronde 5, kombinasi keras berakhir dengan hook kanan. Aguinaga tersungkur berlutut. Ia bangkit dan coba lanjut bertarung. Tapi itu kesalahan. Mbili langsung melepaskan kombinasi baru. Pukulan kedua tepat ke hati. Dan sang Meksiko kembali berlutut. Kemenangan spektakuler lain dan KO ke-11. Tanggal 11 Oktober, Christian Mbili bertarung lagi.
Kali ini demi gelar WBC Youth World kelas menengah melawan Jesus Pina Najera dari Meksiko. Sejak awal Mbili langsung menekan. Ia memimpin, mendorong lawan ke tali ring. Pina coba membalas, tapi pukulannya hanya simbolis. Mbili menguasai penuh. Di ronde 2, semuanya jadi jelas. Akhir sudah dekat. Kombinasi keras, hook kanan dan uppercut tepat sasaran. Pina jatuh, lalu bangkit. Tapi wasit melihat matanya dan tahu, pertarungan tak bisa dilanjutkan. Dalam laga terakhir musim itu, Mbili menghadapi Ilya Kharlamov dari Belarus dan menutup tahun sempurna dengan pernyataan kuat. Ronde pertama berjalan seperti biasa. Tekanan, agresi, dan kendali atas tengah ring. Di ronde 2, pukulan tepat ke hati membuat Kharlamov berlutut. Ia bangkit dan lanjut, tapi Mbili mencium darah. Ronde 3, Kharlamov coba bangkit, tapi sia-sia. Uppercut, lalu knockdown kedua. Kemudian, satu pukulan terakhir ke hati. Kharlamov kembali berlutut. Wasit menghentikan pertarungan. Mbili menutup 2018 dengan rekor sempurna. 13 menang, 13 KO. Dan itu baru awalnya. Dwi memberi kemenangan mutlak. Setelah menang di Amerika Serikat, Christian Mbili pulang ke Prancis untuk lanjutkan perjalanannya. 2 bulan kemudian, lagi-lagi tampil dominan. Keandre Leatherwood bertahan lebih lama dari dugaan, tapi di ronde 8, semuanya selesai. Mbili tak terburu-buru, ia menghancurkan secara bertahap. Lalu, jeda hampir setahun. Seperti banyak petinju kala itu, pandemi menghentikan karirnya. Tapi pada Desember 2020, ia kembali bertarung. Kali ini di Meksiko, lawannya Rolando Paredes. Pertarungan cepat. Mbili langsung kendalikan dan menuntaskan di ronde 3. TKO lagi di rekornya. Tapi api sesungguhnya muncul di musim semi 2020, satu saat ia hadapi Antonio Gutierrez di Akademi Militer West Point yang legendaris. Di pertarungan ini, Mbili tampilkan kekuatan dan akurasi penuh. Di ronde 5, uppercut klasik, knockdown pertama. Si Meksiko bangkit, tapi itu kesalahan. Beberapa detik kemudian, overhand kanan keras, knockdown kedua jadi yang terakhir. TKO di ronde 5, tanpa ampun, Mbili buktikan tiap pertarungan menjadikannya makin ganas dan berbahaya.
Setelah hampir 6 bulan istirahat, Mbili kembali naik ring dengan tujuan jelas, membawa permainannya ke level berikutnya. Yang dipertaruhkan adalah gelar regional penting pertamanya. Dan Christian tahu laga ini harus jadi pernyataan. Lawannya adalah veteran tangguh Ronnie Landaeta, petinju berpengalaman dengan gaya keras dan ulet yang tak terbiasa mundur. Sejak awal, laga berlangsung cepat. Landaeta langsung menekan, mencoba menunjukkan bahwa dia bukan batu loncatan. Tapi Mbili cepat menyerap tekanannya dan mulai memaksakan permainannya sendiri, memotong ring, mengejar, dan melancarkan pukulan ke tubuh. Di akhir ronde pertama, inisiatif sepenuhnya berpihak padanya dan terlihat kekhawatiran di mata Landaeta. Di ronde kedua, Christian benar-benar berburu di atas ring, mengurung lawannya dari tali ke sudut. Di tengah ronde, petinju Spanyol itu berlutut, seolah tak kuat lagi menahan pukulan dan kelelahan. Ia bangkit dan bertahan hingga bel, tapi itu hanya menunda hal yang tak terhindarkan. Ronde ketiga jadi akhir yang logis. Mbili menuntaskan semuanya. Ia mendorong Landaeta ke tali dan melancarkan hujan pukulan tanpa henti, tak memberi ruang untuk membalas. Wasit masuk dan menghentikan pertarungan. Dengan itu, Christian meraih gelar serius pertamanya, awal dari pendakiannya di divisi super menengah. Setelah merebut gelar dengan meyakinkan, Christian Mbili menghadapi pertahanan pertamanya melawan Ronald Ellis, petinju tangguh yang pernah satu ring dengan David Benavides dan dikenal sulit dikalahkan. Ini adalah pertarungan ke-20 Mbili dan menjadi ujian ketahanan serta kedewasaannya. Ellis tidak hanya bertahan, ia melawan balik, mengunci, dan membuat pertarungan menjadi kotor dan melelahkan. Tapi Mbili siap. Ronde demi ronde, ia terus menekan Ellis, menyerang tubuh, melepaskan kombinasi, dan bertarung dari posisi dominan. Di jarak dekat, Mbili tampil luar biasa. Pukulan ke tubuh menguras tenaga Ellis, sementara uppercut dan hook terus menekannya. Meski begitu, Ronald menunjukkan ketangguhannya dan bertahan hingga bel terakhir, tanpa pernah jatuh. Akhirnya juri memberi kemenangan mutlak untuk Mbili. Ini adalah pertahanan pertama, dan itu membuktikan satu hal, Christian siap naik tingkat. Dalam pertahanan gelar keduanya, Mbili menghadapi Najib Mohammadi yang berpengalaman. Pertarungan berlangsung tegang hingga ronde kelima, saat Christian menangkap lawannya dengan hook setengah sempurna ke kepala saat serangan balik. Mohammadi tumbang seperti pohon tumbang. KO spektakuler dan kemenangan lainnya yang ke-21 dalam karirnya. Dalam pertahanan ketiga, Mbili kembali menunjukkan kekuatannya, menjatuhkan lawannya bahkan lebih cepat dari laga sebelumnya. Pada 9 September 2022 di Montreal, ia menghadapi DeAndre Ware. Di ronde pertama, hook kiri kuat menjatuhkan Ware, tapi ia bangkit dan lanjut. Mbili tak memberinya kesempatan, terus menekan dan mencoba menyelesaikan laga. Di ronde kedua, Ware mulai bertahan, tapi Mbili tak memberinya ruang bernapas. Setelah beberapa serangan, pukulan kiri ke tubuh dan overhand kanan kembali menjatuhkannya. Ia bangkit, tapi tak mampu menahan kombinasi selanjutnya. KO pun terjadi. Wasit menghentikan laga. 17 Desember 2022,
Di Nantes, Mbili menghadapi Von Alexander, kakak dari mantan juara dunia Devon Alexander. Von sedang dalam performa bagus, menang 2 kali beruntun, termasuk kemenangan mengejutkan atas Luis Arias Desember sebelumnya. Namun, Mbili menunjukkan kekuatan dan agresinya, faktor penentu dalam pertarungan ini. Sejak awal, Christian mengendalikan laga dengan pukulan kuat dan aktivitas tinggi. Alexander mencoba melawan, tapi dia harus menahan hujan pukulan, tak mampu menerapkan strateginya. Di ronde ke-7, Mbili tampak mengalami cedera kaki, tapi tetap mendominasi hingga akhir laga. Akhirnya, para juri memberi kemenangan mutlak untuk Mbili 190, 190, dan 99-1. Alexander bertahan 10 ronde, tapi tak punya jawaban atas agresi dan ketepatan Mbili. Ini kali ketiga Christian menyelesaikan 10 ronde penuh, membuktikan dia tak hanya petinju KO, tapi juga tangguh dan tahan banting. Le niveau est là. D'ailleurs, le prochain combat serait un très gros combat, une élimination de VBC pour la place de numéro 1, challenger à Canelo. 23 Maret 2023 di Montreal, Christian Mbili melawan mantan juara dunia Carlos Gongora, mempertahankan gelar WBC Continental America Super Middleweight. Ini keempat kalinya Mbili bertarung penuh 10 ronde. Gongora dikenal karena pukulan tajam dan tekniknya, tapi Mbili siap menghadapi tantangan. Dari ronde pertama, ia mengendalikan laga, mendominasi, dan menjaga jarak. Gongora mencoba melakukan serangan balik, tapi Mbili terlalu akurat dan aktif, tak memberi ruang bagi lawan. Di paruh kedua laga, Mbili terus menekan, memaksa Gongora bekerja ekstra keras. Meski Gongora tangguh dan berpengalaman, dia tak mampu membalas aktivitas tinggi Mbili. Mbili tetap mengontrol, mendaratkan pukulan akurat dan menunjukkan daya tahan luar biasa. Para juri memberi kemenangan mutlak untuk Mbili. 8 September 2023, Christian Mbili mempertahankan gelar WBC Continental Americas untuk kelima kalinya melawan Demon Nicholson yang berpengalaman. Laga ini mempertegas gaya menyerangnya. Sejak awal, Mbili langsung menekan, menjatuhkan Nicholson di menit pertama ronde pertama lewat kombinasi keras. Nicholson bangkit, tapi laga sudah berat sebelah. Di ronde kedua, kejadian terulang. Sebelum bel berbunyi, hook kanan bersih kembali menjatuhkan Nicholson. Di ronde ketiga, Demon hanya bertahan, menghindar dan mundur ke tali. Tapi Mbili tak ingin memperpanjang laga. Menjelang akhir menit kedua ronde 4, Mbili memojokkan Nicholson dan melepaskan kombinasi. Diakhiri overhand kiri bersih. Nicholson roboh dan tak mampu bangkit.
KO brutal dan penyelesaian impresif lainnya dari Mbili. Pada 13 Januari 2024, Christian Mbili mempertahankan gelar WBC Continental Americas-nya untuk keenam kalinya melawan petinju Australia Rohan Murdoch di Center Videotron, Quebec City. Ketegangan terasa jelas sebelum laga, bahkan saat penimbangan pun ada ketegangan yang nyata. Menghentikan laga, Mbili menang lewat penghentian dan meraih kemenangan ke-26 dalam rekornya yang belum terkalahkan. Ia sudah tampil bersinar di ajang Top Rank, dan di tahun 2024, hal itu resmi. Mbili menekan kontrak jangka panjang. Kini ia dipromosikan oleh Top Rank dan tim aslinya, Eye of the Tiger Management, kerjasama yang siap mengguncang level tertinggi. Pada 25 Mei 2024, Christian Mbili kini resmi jadi petinju Top Rank, melakukan pertahanan ke-7 gelar WBC Continental Americas melawan petinju Inggris Mark Heffron di Center Gervais Auto Shawinigan. Laga ini jadi yang tercepat dan mungkin paling spektakuler dalam karir Mbili. Klimaks datang seketika. Mbili mendaratkan pukulan kiri ke tubuh, waktu sempurna, bersih dan kuat. Heffron membungkuk kesakitan dan berlutut, berusaha bangkit. KO ronde pertama, ciri khas gaya Mbili. Ia membuktikan pendekatannya terus berhasil, dan kini bersama Top Rank, ia selangkah lebih dekat ke perebutan gelar dunia. Laga antara Christian Mbili dan Sergei Derevianchenko menjadi ujian terberat dalam karirnya sejauh ini. Ia menghadapi veteran sejati, salah satu 98 hingga 92 dan 96 hingga 94. Ini adalah pertahanan ke-8-nya dan mungkin kemenangan terpenting dalam karirnya. Sejak saat itu, nama Mbili makin sering disebut dalam pembicaraan soal peluang perebutan gelar dunia. Christian Mbili sering dibandingkan dengan petinju super middle terbaik karena gaya agresif, pukulan kuat, dan stamina luar biasa. Ia sendiri mengejar laga dengan bintang seperti Saul Canelo Alvarez, David Benavides, dan Jaime Munguia. Yakin ia bisa bersaing setara. Yang paling menarik adalah kemungkinan duel melawan David Benavides. Mbili yakin pertarungan mereka bisa jadi salah satu yang paling seru dalam sejarah tinju karena keduanya dikenal agresif dan menyerang tanpa henti. Jadi, Mbili tak hanya mengejar yang terbaik, tapi juga menunjukkan kualitas layaknya elit di divisi super middle. Christian kini di puncak karirnya, terus berkembang dan menambah pengalaman. Dengan gaya agresif, tekad baja, dan dukungan kuat dari fans dan promotor, ia bisa saja jadi juara dunia asal Perancis berikutnya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah Christian Mbili sudah siap melawan Canelo atau Benavides tahun depan? Atau butuh 1-2 laga lagi untuk memantapkan jalannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Opini kalian penting.